Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Vanistiani Santoso dari kelas 1B PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan riwayah serta sejarahnya. Pertama, apa itu hadis menurut istilah? Hadis menurut istilah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat-sifat beliau, baik sifat-sifat fisik, moral, maupun perilaku, sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hadis riwayah. Hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, maupun tingkah laku beliau. Sementara itu, hadis riwayah adalah ilmu yang mempunyai beberapa kaidah atau patokan, yang dengan kaidah-kaidah itu dapat diketahui keadaan perawi atau sanad, dan yang diriwayatkan atau merawi, dan dari segi diterima atau ditolaknya. Sejarah hadis. Jadi pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis tidak ditulis seperti Al-Quran. Jika ayat-ayat Al-Quran begitu turun, Nabi langsung menyuruh sekretarisnya menulis Al-Quran. Lain halnya dengan hadis, justru Nabi melarangnya untuk ditulis, karena pada saat itu Al-Quran dan hadis masa ditulisnya itu barengan, jadi Nabi melarangnya untuk sementara waktu. Setelah Al-Quran selesai ditulis, hadis pun diperbolehkan untuk ditulis. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau tulis tentang aku. Barang siapa menulis tentang aku selain Al-Quran, maka hapuslah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah itu Rasulullah pun mengizinkannya setelah beberapa waktu. Lalu ada beberapa sahabat yang memiliki buku catatan yang berisi hadis-hadis Nabi, diantaranya Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Periwayatan hadis pada masa sahabat 12 Hijriah sampai 98 Hijriah itu, pada masa Ali timbul perpecahan di kalangan umat Islam akibat konflik politik antara pendukung Ali dan Muawiyah. Akibat perpecahan ini, mereka tidak segan-segan membuat hadis palsu untuk mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar untuk mencari dukungan dari umat Islam. Dikarenakan perpecahan ini, masing-masing kelompok menolak hadis yang diriwayatkan oleh lawannya. Ulama di kalangan sahabat tidak tinggal diam dalam menghadapi pemalsuan hadis. Mereka berusaha menjaga kemurnian hadis, diantaranya dengan mengadakan perlawatan atau rihlah ke berbagai daerah Islam untuk mengecek kebenaran hadis yang sampai kepada mereka. Faktor yang menyebabkan para sahabat mengadakan perlawatan untuk mencari hadis karena para sahabat senior telah pindah ke berbagai kota lain pada masa perluasan ekspansi wilayah Islam. Lalu pembukuan hadis pada masa tabi'in atau pada abad kedua Hijriah. Masa tabi'in disebut masa pengodifikasian hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz perlu adanya penghimpunan dan pembukuan hadis karena beliau khawatir lenyapnya ajaran Nabi SAW setelah wafatnya para ulama. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan agar para ulama dan ahli ilmu penghimpunan dan pembukuan hadis. Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri adalah orang pertama yang melaksanakan tugas pengodifikasian hadis atas instruksi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pembukuan hadis pada masa ini masih bercampur dengan perkataan dan fatwa para sahabat. Buku-buku hadis yang muncul pada masa ini adalah: pertama, Al-Mushanaf, kedua Al-Muwatta, ketiga Musnad. Lalu pembukuan pada masa tabi'in atau pada abad ketiga Hijriah.
Periode ini disebut dengan masa keemasan pembukuan hadis, sebab pada masa ini ulama memisahkan hadis Nabi dari yang bukan hadis dan telah berhasil pula mengadakan filtrasi atau penyaringan, sehingga telah dapat dipisahkan hadis yang sahih dari yang bukan sahih. Pada masa ini lahir 6 buku induk hadis atau Kitub as-Sittah, yaitu 1. Sahih Al-Bukhari, 2. Sahih Muslim, 3. Sunan Abu Daud, 4. Sunan At-Tirmizi, 5. Sunan Ibnu Majah, ke-6. Sunan An-Nasai. Pembukuan hadis pada abad ke-4 sampai 6 Hijriah itu, periode ini disebut masa penertiban pembukuan hadis, di mana teknik pembukuan hadis lebih sistematik dibanding masa-masa sebelumnya. Di antara bentuk pembukuan hadis pada periode ini adalah: pertama, mu'jam, kedua, mustadrak atau susulan sahih, yang ketiga, al-jam'u atau gabungan beberapa kitab hadis, yang keempat, ikhtisar atau rangkuman, yang kelima, syarah. Pembukuan hadis pada abad ke-7 sampai ke-12. Perkembangan penulisan hadis pada masa ini adalah menyusun kembali kitab-kitab hadis terdahulu secara sistematik agar memudahkan umat Islam untuk mempelajarinya, seperti Al-Mawdu'at, Al-Ahkam, dan Al-Atraf. Abad selanjutnya sampai sekarang tidak ada kegiatan yang berarti dari para ulama dalam bidang hadis, kecuali hanya membaca, memahami, takhrij, dan memberikan syarah hadis yang telah terhimpun sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.